Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita sudah berjumpa dengan Mbah Kendil Jopo Montro, teman-teman. Kita akan membahas satu tema, yaitu persamaan dan perbedaan ilmu Jawa dan ilmu agama. Tapi sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru bergabung, supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Jadi langsung saja pertanyaan yang pertama. Apakah sebelum agama datang, pribumi sudah memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan? Artinya sebelum agama Hindu datang ke Indonesia, Mbah. Monggo dijawab. Terima kasih. Teman-teman yang saya hormati, kita tahu pernah sekolah bahwa di dalam sekolahan juga diajarkan bahwa nenek moyang kita telah melaksanakan keyakinan yang disebut animisme dan dinamisme, sehingga hal ini tidak saya uraikan. Pada dasarnya intinya nenek moyang kita sudah mulai berburu untuk mencari yang disebut dununging Gusti. Kalau bisa disebut, mereka mencari di manakah Tuhan yang menciptakan matahari, bumi, gunung, samudra dan sebagainya. Sehingga orang pribumi itu juga termasuk cerdas, termasuk orang-orang yang canggih. Karena mereka di samping mencari makan, mereka juga mencari tempat Tuhan berada. Kenapa bisa terjadi matahari panas dan terang? Kenapa mereka juga mencari bagaimana kejadian bisa hujan, bagaimana gunung bisa meletus, dan bagaimana tanaman-tanaman bisa hidup, dan manusia bisa memiliki kehidupan. Sehingga para nenek moyang kita juga berusaha untuk menggali, mencari siapakah yang menciptakan manusia, hewan, jin, setan, tumbuhan, dan alam sekitar atau alam jagat raya. Sehingga semakin lama, tahun berganti tahun, banyaknya orang yang mencari kedunungnya Tuhan atau tempatnya Tuhan berada. Ada yang mencari lewat pakai otak dan pikiran, ada yang mencari pakai dengan bertapa, ada juga yang mencari secara musyawarah atau berkelompok. Lama-lama akhirnya mereka bisa yaitu menyimpulkan bahwa Tuhan sebenarnya tidak ada, namun nyatanya ada. Tapi nyatanya ada, setelah dicari juga tidak ada. Mereka hanya meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak berbentuk. Tuhan Sang Pencipta tidak akan sama pawujudan seperti kita, seperti nenek moyang. Sehingga bisa disimpulkan yang menciptakan dan yang diciptakan tentu tidak sama. Misalkan mereka menciptakan meja, sehingga mereka tidak mungkin wajahnya seperti meja. Itu dari nenek moyang kita. Biarpun kita katakan nenek moyang kita bodoh, tapi nyatanya mereka banyak benarnya dan tidaknya. Yang akhirnya semakin lama berkembang tentang kapitayan dan kepercayaan. Kapitayan dan kepercayaan semakin berkembang pesat, di mana-mana orang mempelajari tentang kapribadian. Yang di sudut pandang kan mereka mencari yaitu dunungnya Gusti di gugusan antariksa alam semesta raya ini. Sana kemari mereka juga tidak bertemu. Akhirnya juga mereka mempelajari tentang keberadaannya. Apakah Tuhan berada di dalam kolbu kita? Para nenek moyang akhirnya belajar tentang kapribadian atau mempelajari apa yang kita rasakan, apa yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga mereka mempelajari dari indera-indera yang ada di dalam tubuh kita, mempelajari dengan sukma nyawa roh yang ada di dalam tubuh kita. Mereka juga mempelajari dengan sifat-sifat nafsu kita. Mereka juga mempelajari tentang sedulur papat limo pancer. Juga mereka mempelajari kakang kawah adi ari-ari. Masih banyak sekali seperti mempelajari tentang yaitu nafsu 4 perkara, anasir 4 perkara. Juga mempelajari babahan hawa songo, artinya 9 lubang yang mana mereka mengerti bahwa lubang mereka dari mata 2, hidung 2, telinga 2, mulut 1, kemudian kelamin dan dubur. Mereka merupakan sarana prasarana bahwa yang ada di bolongan itu
merupakan ada hal-hal yang sangat penting yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Sehingga banyak sekali para ahli-ahli alul, ahli pinter, ahli kawruh yang semakin lama semakin meningkat. Kemudian para leluhur juga membuatkan yaitu beberapa cangkriman-cangkriman atau kata-kata mutiara. Misalkan kata-kata yaitu gole ono gali kangkung, gole ono tapaing kuntul melayang, gole ono sangkan paraning dumadi sastra jindro hayune katangwating diyu, gole ono gali kangkung. Kemudian carilah yang dinamakan yaitu sangkan paraning dumadi sastra jindro hayuningrat dan sebagainya. Masih banyak lagi cangkriman-cangkriman yang disudut pandangkan kepada dunungnya Gusti, di manakah Tuhan berada. Sehingga dengan mereka yang mencari beradanya Tuhan, mereka mencari di manakah sebenarnya Tuhan berada, sambil bertapa, sambil bertirakat, ternyata mereka juga menemukan sesuatu yang sangat sakral sekali, sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Mereka sambil belajar, mereka bisa menemukan rasa pangrasa gaib yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga orang yang mencari dunungi Gusti tidak terasa mereka punya kesaktian yang handal, punya kelebihan yang handal, punya sabdo tomo yang sangat manjur sekali. Kemudian dari kapitaya dipelajari oleh bangsa pribumi yang mereka punya kesaktian yang handal, punya ketajaman mata, telinga dan sebagainya handal. Baru dari agama lain yang masuk ke Indonesia. Sebenarnya orang India datang di Indonesia tidak hanya bergujarat, mereka juga mengagumi atas keahlian, atas kesaktian, atas kelebihan sabdo tomo atau cipta karsa yang ada di dalam tubuh orang pribumi. Ini tujuan orang-orang India, mereka juga sambil berguru. Namun di dalam pergaulan atau persahabatan dari orang India dan orang Indonesia, mereka juga bertukar kawruh, bertukar dengan ilmunya. Maka agama Hindia atau agama Hindu masuk di Indonesia diterima oleh nenek moyang kita, dan kemudian dari ilmu-ilmu orang Jawa juga diserap oleh orang-orang asing, yaitu orang-orang agama Hindu. Sehingga Hindu yang ada di Indonesia tidak sama Hindu yang ada di India, karena sudah menerima percampuran dari ajaran-ajaran yang ada di muka bumi pertiwi Indonesia, ya Nusantara ini. Sehingga kita harus pantas untuk berbangga kepada nenek moyang kita, yang mana dari mancanegara pun juga mengagumi atas ilmu-ilmu yang nenek moyang kita miliki. Seperti halnya sekarang yang masih tersisa banyak orang-orang yang ada di pedalaman, seperti suku-suku yang ada di Indonesia, salah satu suku Dayak. Kita tahu bahwa suku Dayak, orang-orang pribumi Dayak, orang-orang pedalaman di Dayak, mereka masih menggunakan yaitu ilmu-ilmunya para leluhur, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang Dayak melebihi kapasitas yang tidak sama dengan orang-orang yang lain. Mereka mempunyai kesaktian, mempunyai kelebihan yang lebih tinggi daripada orang rata-rata. Sehingga kita sangat menghormati sekali kepada rekan-rekan kita, leluhur kita yang ada di suku Dayak. Mereka yang masih mempelajari, yang mau melestarikan ilmu-ilmu dari leluhurnya. Mereka punya kelebihan yang sangat dahsyat, bahkan sekarang pun juga ditakuti oleh suku-suku atau masyarakat yang lain. Teman-teman yang saya banggakan dan saya muliakan, bahwa kalau kita kesimak nenek moyang kita belum menerima agama dari mancanegara, mereka juga punya sesuatu atau punya ilham-ilham yang diberikan kepada Sang Pencipta kepada manusia, berbentuk dengan lapat-lapat dan tulisan yang tidak tertulis di dalam Weda. Jadi orang Jawa itu tidak punya kitab, hanya punya suara sesanti yang untuk menutur kepada putra siswanya. Contohnya misalkan sak bejo-bejone wong kang lali luwih bejo wong kang eling lan waspada. Sesannya seperti itu. Sura Sudira jaring lebur dening Pangastuti. Seperti itu. Sesanti dari orang Jawa. Sopo sing gawe teteken mesti bakal ketekan gegayuane. Itu dari orang tua dulu. Itu menungso kuwi bejo cilaka sangka unining dhewe. Iki dari nenek moyang dulu. Jadi masih banyak sekali sesanti yang diciptakan dari nenek moyang kita. Seperti itu, Mbak. Ya, terus kemudian pertanyaan yang kedua, Mbak. Kita tahu bahwa setiap agama yang datang ke Indonesia itu pasti memiliki dasar kitab suci atau bisa disebut
Weda atau juga bisa disebut dengan pakem kapribaden. Kemudian pakai dasar apakah para leluhur kita itu memakai persembahan atau bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa? Dari nenek moyang dulu itu memang mereka sebelum agama Hindu, agama Buddha, Kristen, Islam masuk ke Indonesia, mereka sudah menggunakan yaitu patokan kapribaden dan kepercayaan. Artinya mereka mempercayai yaitu pelajaran-pelajaran yang ada di dalam tubuh kita ini mereka bongkar. Jika dari pengetahuan kapribaden mereka bongkar, mereka percaya bahwa Sang Pencipta juga berada di dalam tubuh kita. Mereka juga percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta berada di mana-mana atau berada di ruang lingkup jagat seisinya alam antariksa, baik di dalam atau di luarnya antariksa. Sehingga mereka sudah mengetahui. Kemudian mereka juga mempelajari yaitu tentang hal-hal yang ada di dalam tubuh kita. Misalkan dari indah perasa, kemudian dari pancandria, kemudian dari sukma rasa, kemudian mempelajari nafsu 4 perkara, mempelajari dengan ilmu-ilmu kolbu, dia mempelajari dengan ilmu baban hawa songo, sedulur papat ilmu pancar, kemudian kakak kawah di hari-hari, kemudian mereka mengkupas dengan rapi menjadikan sesuatu ilmu dan ajaran yang dapat dipercayai. Karena yang namanya manusia itu berbagai elemen, berbagai perabot, namun satu tujuan. Misalkan kita itu mencari makan, tangan dan kaki bekerja setelah mendapatkan makan, kita makan, setelah kita makan kita kunyah ke dalam tubuh kita, setelah di dalam tubuh kita ditransfer seluruh tubuh menjadi vitamin, akhirnya kita bisa hidup dan sebagainya. Sehingga dari mereka orang tua dulu sudah mempercayai kepada tubuh-tubuh kita yang memiliki kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Sehingga Tuhan Sang Pencipta memberikan kekuatan kepada manusia, sehingga mereka juga bisa menyimpulkan bahwa hidup dan matinya manusia. Mereka juga tahu bahwa manusia telah digelak, manusia telah dihidupi oleh Sang Pencipta alam yang menciptakan bumi seisinya. Sehingga mereka juga tahu bahwa manusia itu ciptaan Sang Pencipta alam. Seperti itu, Pak. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga, Mbah, kalau kita lihat biarpun para leluhur belum memiliki atau mengenal kitab dari agama lain, dalam arti pendatang, pribumi juga memiliki ilmu-ilmu yang sangat hebat, bisa disebut dengan sakti. Kita juga pernah mendengar orang bisa ngerogoh sukmo atau mukswo, atau meninggal hilang bersama jasadnya sekaligus. Ini gimana, Mbah? Dengan pernyataan seperti itu bagaimana orang-orang Jawa kok bisa mempelajari ilmu-ilmu yang cukup luar biasa seperti itu, Mbah? Pada saat nenek moyang kita sebelum mendapatkan pengaruh dari agama lain, mereka juga mencari di mana dununge Gusti, di manakah Tuhan berada. Sambil dia mencari, maka dia menemukan titik-titik yang penting, titik-titik yang manji, titik-titik pendekatan kepada Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta adalah merupakan yang menciptakan jagat raya ini. Dari Sang Pencipta, siapa yang memohon dengan sungguh-sungguh, maka Sang Pencipta akan mengabulkan permintaan hambanya. Sang Pencipta tidak pandang bulu, siapapun yang memohon asalkan sungguh-sungguh, maka hambanya akan diberikan, karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada saat pencarian di manakah tempatnya Tuhan, mereka tentu dengan tata cara yang diyakini seperti para nenek moyang dulu senangnya bertapa yang sangat lama sekali. Mereka berani topo pendem, topo kambang, topo kungkum, topo ngalong dan sebagainya. Mereka belum mendapatkan ajaran dari kitab-kitab suci dari agama. Makanya yang dipakai mereka pakai caranya sendiri. Dia bagaimana cara menemukan pada Tuhan, maka dia menyepikan diri ke hutan atau ke gunung, dia bertapa berbulan-bulan. Akhirnya karena dia itu tidak makan sama sekali, maka ada cahaya yang ada di dalam tubuh manusia, maka Tuhan memberikan yaitu pertolongan, memberikan hidayah kepada manusianya, kepada hambanya. Apa yang diminta manusia pasti terkabulkan. Itu tata cara dari nenek moyang dulu, Mbak. Makanya orang dulu sangat sakti sekali, karena dia berani membeli dengan tirakat yang sangat tinggi sekali. Ya teman-teman, jadi itulah perbedaan dan persamaan dari ilmu-ilmu Jawa dan ilmu agama, yaitu persamaannya adalah orang Jawa maupun orang yang beragama pada era sekarang itu sama-sama menyembah kepada Tuhan pencipta alam.
atau sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk perbedaannya teman-teman, masyarakat Jawa itu memiliki keyakinan dan kepercayaan tapi tidak dituliskan di dalam kitab. Sedangkan agama-agama pendatang seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen dan lain sebagainya itu memiliki kitab. Jadi itu sebagai perbedaan yang paling mencolok dan persamaan yang paling mencolok juga. Makanya ada tambahan. Perbedaan yang dapat kita rasakan bahwa kalau agama mereka bersumber kepada Alkitab yang diajarkan sesuai dengan agama masing-masing. Tapi kalau orang Jawa pribumi atau orang kuno dulu, mereka bersumber kepada kepribadian, yaitu bersumber kepada diri kita masing-masing. Dulu ada orang mengatakan kalau kamu ingin belajar, kamu sekolah ke Ponorogo. Pono artinya itu pinter, rogo awak, sekolah ning awak ide, kemas dirimu sendiri, pelajari dirimu sendiri. Jika kalau kamu belajar dirimu sendiri, kalau kamu akan berbuat dosa, kamu akan malu dengan dirimu sendiri. Jika misalkan kita akan menipu, kita akan mencuri, kita akan membunuh orang, kalau kita belajar di diri kita sendiri, maka kita akan malu dengan dirinya sendiri, karena mereka percaya bahwa yang kuasa Tuhan Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masuk ke dalam tubuh kita, mereka juga masuk kepada tubuh kita, mereka juga menguasai kepada tubuh kita. Artinya kita ini di dalamnya Allah, kita ini berada di jakatnya Allah, sehingga antara kita dan Tuhan selalu ada di dalamnya. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa lepas daripada kekuasaan Tuhan Sang Maha Pencipta. Maka orang tua dulu, nenek moyang dulu punya kesaktian karena mereka percaya bahwa Tuhan itu selalu berada di samping kita. Maka dengan demikian perbedaan yang menyolok, kalau dari agama sudah punya patokan yang benar-benar akurat, yang tertera di dalam kitab-kitab suci. Tapi kalau orang-orang leluhur, orang-orang Jawa taunya hanya dirinya sendiri dan percaya kepada roh para nenek moyangnya, itu Mbak yang menjadi sumber. Kita sudah mulai maghrib, maka kita cukup sekian Mbak. Ya teman-teman, itulah penjelasan dari kami. Untuk lebih luasnya tunggu video kami yang selanjutnya. Untuk itu bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.